betul. Saya setuju. Harusnya yang kayak Bang apa namanya ini, Bang Muhammad ini Saya harusnya Muslim Muhammad itu Musa. kayak Bang Muhammad ini semua ya. Halo, Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikum Bang Muhammad. Iya, selamat Yuk, toko siang, Mbak. Bang. Apa kabar hari ini? Baik. Ini Bang Kristen, ceritanya yang Bang. mualaf itu ya? Islam atau Kristen? Yang mualaf. Saya agamanya Islam, Mbak. Silakan. Iya, Islam. Apa yang Ini bicara tentang mualaf itu kan? Iya, ada yang mau mualaf? Tuh, Bunda lagi nanya tuh. Oh, ya itu kalau menurut saya itu, Mbak, pilihan pribadi ya. Apakah orang Islam mau masuk Kristen atau juga orang Kristen mau ke Islam dan agama yang lainnya, itu hak mereka pribadi. Jadi kalau ada yang orang Islam mau masuk Islam, saya akan mengucapkan selamat kepada mereka supaya Islam mereka masuk Islam, maksudnya enggak, maaf, orang Islam masuk Kristen, maaf. Ini kurang kedengaran, Mbak Ina. Jadi kalau ada orang Islam misalnya ya masuk Kristen, saya mengucapkan selamat kepada mereka. Semoga dengan agama yang baru bisa hidup bahagia. Dan sebaliknya, jika ada orang Kristen yang masuk Islam juga, harapan saya sama, harus mengucapkan hal yang sama seperti yang saya sampaikan ke Mbak itu. Seperti itu, Mbak. Oh ya, aku Iya. pernah dengar ya Bang ya, aku pernah dengar gini ya. Barang siapa mengganti imannya, ada tuh. Ini kalau salah ya koreksi ya. Ada pernah narasi seperti itu. Barang siapa mengganti agamanya, halal darahnya. Pernah dengar nggak sih hadis ini? Ya, kita Mbak ambil yang positifnya aja. Jika ada pertentangan, itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan udah ada hukum yang mengatur, ada human right, ada undang-undang dasar, ada KUHP. Jadi kita tinggal di negara mana? Kalau di negara Indonesia ya ikuti aturan main dan budaya Indonesia. Kalau keluar dari hukum itu berarti ya udah keluar dari jalur hukum. Itu kan begitu. Oke. Iya, jadi kalau zaman dulu kan udah lain lagi zamannya. Ini kan zaman dulu dengan sekarang kalau kita amati, perhatikan udah beda zamannya. Kalau zaman dulu waktu darah halal darahnya, ya itu kan dulu waktu zaman peperangan, waktu zaman Nabi zaman peperangan. Daripada kita mati sia-sia, lebih baik kita memerangi orang itu dengan alasan membela diri. Tapi kalau sekarang udah stop, nggak ada lagi istilah itu. Karena zaman udah berubah, udah ada human right, udah ada hukum internasional, ada KUHP, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika. Untuk apa lagi kita buat kekerasan? Jadilah Islam yang santun, jadilah agama yang baik. Contoh bagi semua, rahmat bagi alam semesta. Itulah Islam yang diajarkan. Jika ada orang Islam yang mengajarkan kekerasan, kita wajib untuk menentangnya. Karena Islam yang benar enggak seperti itu. Kita lihat ada ISIS. Enggak ada tempat di dunia, Mbak. Di dunia Islam itu enggak ada tempat. Kenapa? Karena mereka mengumbar kekerasan. Boleh baca ini sebentar Bang. Ini Bukhari 6411. Coba. Oke, sama Mbak dibacain aja, saya dengerin. Oke, izin baca ya. Oke, saya perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadi ya, telah menceritakan oke langsung ya. Mengatakan ke beberapa orang zindik ya. Aduh, mata Bunda agak-agak ya. Nih, diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan oleh Rasulullah ya.
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, tetapi aku akan mereka sesuai sabda. Nah, siapa yang mengganti agamanya, bunlah. Tuh, agak-agak ya Bang ya, takut ya. Iya, oke. Maaf, saya potong udah belum? Oke, boleh. Oke. Saya katakan itu Mbak, itu kan zaman dulu Mbak. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi. Karena udah ditutup sama Rasulullah. Sesungguhnya Islam dengan Islam itu bersaudara, bahkan dengan umat lain. Sekarang kita perhatikan, ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi mengusung mayat menuju ke pemakaman. Orang Yahudi itu mau menguburkan mayat. Kemudian Rasulullah bagaimana melihat itu? Berdiri dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sementara sahabat-sahabatnya protes, ya Rasul, kenapa, kan itu orang Yahudi? Rasulullah menjawab, bukankah itu manusia? Kita dari Allah, maka kita akan kembali juga kepadanya. Tuh, kan dalam hal ini juga ada kebaikan-kebaikan yang sampai sekarang ini belum dibahas tentang itu, hanya sedikit orang aja. Tapi kenyataannya emang seperti itu. Islam yang benar itu Islam yang menebarkan kedamaian dan kebaikan. Jika ada radikalisasi, ya kita harus wajib menentang sekeras mungkin karena tidak diajarkan oleh Rasulullah yang sebenarnya. Seperti itu, Mbak. Bagus. Iya, setuju saya. Memang harus seperti itu, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, ya. Tidak ada paksaan juga, ya kan? Banyak dalilnya ya. Tidak ada paksaan dalam iman Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagus. Iya betul. Jadi semoga itu ya benerlah yang dikatakan Bang Muhammad ya. Jadi kalau ada orang yang pindah agama jangan dimusuhin ya, betul. Kalau saya secara pribadi ada Mbak, ada, bahkan saudara saya juga ada. Tapi saya kalau ketemu pertama dia itu saya mengucapkan selamat atas Anda beralih agama dari Islam ke Kristen. Semoga Anda berbahagia dengan agama yang baru. Saya senang karena kamu adalah saudara saya. Jika kamu bahagia, saya juga bahagia. Kalau soal agama itu urusan pribadi. Kalau saya ke masjid, Anda ke gereja, ya udah, nggak ada masalah kan. Tinggal dipilih aja itu. Hari Minggu dia ke gereja, saya hari Jumat ke masjid. Tetap aja masing-masing. Kalau dalam ibadah hubungan manusia harus dijaga secara baik supaya terjadi kerukunan hidup, keharmonisan hidup. Kalau kita mengutak-ngatik agama lain. Betul, saya setuju. Harusnya yang kayak Bang Muhammad ini harusnya Muslim itu kayak Bang Muhammad ini semua ya. Aku respect dan appreciate sih ke Abang, cara pikirnya itu bagus. Nah, orang-orang lain juga harusnya mencontoh Bang Muhammad ini. Ini jarang soalnya ya kan yang seperti Bang Muhammad ya. Harapan saya banyaklah Muslim itu yang seperti Bang Muhammad ini gitu. Terima kasih banyak. Saya juga sama mengapresiasikan sama Mbak. Iya. Okay. Ya, masih ada lagi? Aman sih Bang, aman. Oh iya. Thank you ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, selamat beraktivitas. Salam toleransi ya Bang Muhammad ya. Salam toleransi juga ya. Semoga Bang Muhammad ini menjadi orang yang berbahagia, selalu bawa kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Ini harus kita dukung yang seperti ini. Amin. Terima kasih. Ya, shalom. Salam juga ya. Duh, keren ya. Kita harus dukung. Yang positif gini ini kita harus dukung gitu ya. Walau yang tolong ya, yang typingnya jangan keras-keras gitu kan.
Masa typingnya gini, hal-hal kecil aja kenapa mesti bohong? Loh, ini merujuk apa ya? Mau menuju kepada manusia yang sepenuhnya balik ke hakikatnya gitu loh, baik gitu. Kan bagus. Bagus dong, aku suka. Semoga ya, kalau kayak gini kan Indonesia damai gitu ya kan. Ini harapan kita, ini harus jadi harapan kita. Kalian tuh jangan dikit-dikit itu membakar, menghasut. Yang kayak gini didukung, Bunda dukung 100%. Demi kedamaian dunia gitu. Damai sekali. Ada Nenek Tapasya di bawah. Minta dalil, Bun. Itu kan tadi pendapat pribadinya, kok dalil sih, gimana sih? Tolong ya, kalian ini harus bijak. Bunda seneng yang seperti ini. Ya, langka, Bun. Justru kalau langka harus kita jaga. Ya nggak? Gitu. Ya nggak, Mas Bram? Bram, Bun. Halo, Irfan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen, Ir. Oh, Islam. Lagi makan apa ini? Apa? Lagi makan apa? Nggak ada makan. Oh, nggak ada makanan. Lagi cari Pakai makan kita. Oh, Mau ditanya, Bang? nggak ada. Saya tanya, saya nggak tahu kepencet tadi yang grup ini magatanya. Siap. Terpencet. Oke. Tuhan memberkati ya, Bang ya. Indah banget ya, Room Bunda ini indah banget kalau semua orang itu damai-damai, aman gitu ya, kayak tenang gitu ya, ada kasih gitu. Ini yang dibutuhkan semua manusia itu adalah cinta kasih sebenarnya, nggak butuh yang lain. Jadinya begini, bagus ya kan? Bagus. Betul. Halo, hilang. Ada Kak Lina. Tolong ya, jangan memprovokasi ya. Typing itu jangan provokatif, ya. Yang baik-baik aja. Oke, asam 1:1 juta. Ya nggak apa-apa, yang penting ada perbandingan. Oke. Halo Sela. Lagi ngasih anak. Oke. Makin kinclong, Bun, wajahnya. Iya, soalnya Bunda lagi bawa kedamaian. Wajah orang damai itu memang harus seperti itu, penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan, ya kan? Tuh. Manusia memang butuh damai karena Yesus itu Raja Damai. Halo Zara. Halo. Oke. Lagi minum obat bisu ya. Ada namanya Jerry Jones. Jangan ada yang kasar sama Agatha. Aku mencintai dia. Makasih, Bang. Aku mengasihimu sebagai sesama manusia, nggak lebih, Bang. Ya, jangan minta lebih dari adikmu yang cantik ini. Oke, kita naikkan yang lain ya. Mode slow, iya dong. Kasih slow tempo. Kan gitu. Hai. Halo Kak. Iya, Islam Kristen. Kristen Kak. Ada yang mau ditanya? Iya Kak, ini saya mau nanya, itu kira-kira Kak agak Mikana itu apa ajaran yang salah dari dia? Tidak sesuai Alkitab ajarannya. Maksudnya? Karena yang saya perhatikan yang terangkannya Alkitab gitu loh. Coba di Alkitab ada nggak yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Bapa? Setahu saya pernah Ada. Tuhan Yesus katakan, di mana Bapak itu ketika murid-murid bertanya, ketika engkau melihat akulah Bapak itu. Kan itu kira-kira teman saya. Iya.
Kalau saya berbicara dengan Anda melalui suara, artinya saya sudah berbicara juga kepada tubuhmu dan nafasmu. Ya? Betul? Mm-mm. Betul nggak gitu? Aduh, nggak nyampe ya. Iya. Kalau saya mendengar suara Anda, pernyataan Anda, apakah artinya saya sudah berbicara dengan badan Anda? Kalau masalah ke situ kurang paham saya pertanyaannya, Kak. Nah itu, makanya saya bilang Mikana perlu belajar ini, ya. Gitu. Memang Mikana nggak paham yang kayak gini, ya. Gitu Bang. Kita doain aja semoga dia cepat sembuh ya dari ajarannya yang tidak sesuai Alkitab. Karena di Alkitab dikatakan dan Yesus sendiri mengaku ya bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, bukan Bapa. Gitu. 1 Korintus 8 ayat 6 aja udah kelihatan. Bagi kita satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Jadi Rasul Paulus saja udah membedakan. Kenapa Mikana menyamakan? Inilah yang disebut Mikana bertentangan dengan ajaran Rasul. Yang bertentangan dengan ajaran Rasul, Galatia 1 ayat 9, terkutuk. Ikut Yesus tidak pernah disebut terkutuk, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk itu. Gitu. Jadi apa yang salah dari Mikana? Berbeda dengan ajaran Rasul. Rasul nggak ngajarin, jadi kita jangan adopsi ajaran-ajaran nyeleneh. Oke, kau baca kitabmu. Oke, shalom ya Bang Hai. Suruh Mikana bertobat, DM dia. Malum ma, malum. Nah ya, 1000 orang di sini DM dia dong. Malum ma, malum Mikana. Kan mantap, semoga bertobat. Pinter banget Boru Silalahi ini ya. Udah cantik, pinter lagi. Sayang nggak dapet paus. Oke, kita naikkan. Tadi ada Kak naikkan aku. Siapa tadi namanya ya? Aduh, lupa aku. Banyak banget yang minta naik. Boleh typing di bawah. Ada Batu. Tuh, gimana kabarnya tuh? Diem-diem aja lu Batu. Borusilalahi ya, iya dong. Tuh bangga kan? Tuh yang kalian itu ya, yang satu farm dengan Silalahi pasti bangga banget nih sama saudara. Oke, halo Jeremy. Halo. Selamat siang Kak. Halo. Shalom. Shalom. Islam Kristen. Katolik saya Kak. Ada yang mau ditanya atau tertekan? Mau nanya pemahaman oneness Kak, kalau misalkan dalam pemahaman Kristen itu dianggap kurang tepat atau memang salah itu Kak? Emang itu bidat, udah dianatema sama gereja. Bukan kurang tepat lagi ya kan, emang terkutuk ajarannya. Iya, bahkan udah dibilang terkutuk. Gereja semesta itu sudah mengutuk itu. Apalagi kau Katolik, ikut juga waktu itu anatema. Gitu. Oh iya ya, makasih Kak. Iya, salpe Bang. Iya ya, agak sendawa ya, gitu. Soalnya Bunda habis minum, dimaklumin ya sayang ya. Bunda juga kan manusia biasa. Bunda bukan Nikita Willy yang sampai kentutnya aja belum terdengar sama suaminya. Bunda, gitu aja ngeri ya. Bunda bukan bidadari seperti Nikita Willy. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu ya, mungkin Bunda belum mencapai rupa Nikita Willy. Ihihi. Hai Kak Yuni, shalom. Shalom kakak. Ya, ada yang mau ditanya kakak? Kak, nanya dong kak. Yang di Yohanes 6 ayat 5. Saya bacakan ya. Boleh. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan.
Ayat ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Nah, di sini ya buka. Di situ kan Kak, dibilangnya kan Tuhan tahu dia itu mencobai si Filipus gitu ya Kak, maksud ayatnya. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 6. Ayat 6. Coba Bunda baca dulu ya. Iya Kak. Jawab Filipus, roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Itu kan? Sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil. Yang itu? Yohanes 6 ayat 6 Kak, yang ayat 6 sih. Oh, ayat 6, Yohanes 6 bentar. Oh, ini yang Yesus memberi makan. Iya. Sesudah itu Yesus berangkat bersama kami, murid-muridnya berlayar menyeberangi Danau Galilea, yang disebut juga Tiberias. Kemanapun dia pergi, banyak orang mengikutinya. Yesus naik ke bukit, duduk ya, menjelang Paskah. Waktu Yesus memandang sekelilingnya, banyak orang berdatangan kepadanya. Ia berkata kepada Filipus, di manakah? Jadi Tuhan Yesus yang mau nyobain Filipus kan? Ya. Di manakah kita dapat beli roti untuk mereka semua ini bisa makan? Hanya untuk menguji Filipus dikatakan, karena sebenarnya Yesus sendiri sudah tahu. Lalu Filipus menjawab, aduh mana mungkin 200 keping perak akan cukup membeli makanan itu, walau masing-masing mendapat potongan kecil. Kemudian salah satu dari kami, yaitu Andreas saudara Petrus, berkata, ada seorang anak laki-laki mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi itu percuma, katanya. Mereka kira-kira 5.000 orang. Oke, pertanyaannya apa Kak? Di sini kan di ayat 6 dibilangnya itu dia katanya untuk hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Berarti Yesus bilang dia ingin mencobai si Filipus gitu kan Kak? Iya, mau mengujinya, betul. Kenapa? Saya mau menyambungkan ke Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apa itu Kak isinya? Saya baca ya Kak. 1 ayat 13-nya, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Di sini kan dibilang Tuhan tidak mau mencobai, tapi ketika di sini kayak mana itu ya Kak? Di Yohanes ayat 6. Ini fokus kamu, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Apakah Yesus mencobai Filipus yang jahat atau mengujinya? Oh, Beda ya. Jadi baca Alkitab itu juga harus hati-hati. Allah tidak mencobai yang jahat, tetapi Allah menguji. Yesus itu menguji. Apakah ada yang jahat di situ? nggak ada sih. Oh Dari iya, sini iya. paham ya. Paham Kak. Iya Ada iya. lagi Bunda Yuni. Itu dulu ya Kak. Makasih banyak ya Tuhan Kak. berkati. Salam untuk anaknya. Ya Kak, maaf ya Kak. Gak apa-apa. Shalom. Belum. Gitu aja, cuman cara jawabnya aja. Kata sandang dari dicobainya apa gitu ya. Halo Rizky. Halo Kak. Cantiknya ya Allah Mas Bram. Mas Bram inget ya, aku suka mahkota biru. Jangan di mata-mata, kan aku udah punya ini Kak. kacamata. Sabar sayang. Oh, Ini Kak. hubungan suami istri dulu, istri dengan Mas Bram. Mas Bram nggak hafal juga ya. Bunda itu sukanya mahkota warna biru, bukan yang di sini-sini gitu. Silakan. Oke. Halo Kak. Halo. Nah ini mau main logika nih Kak, logika. Oke, boleh. Kan sebelumnya ini kan Alkitab aja kan, sesekali debat logika lah kan, Boleh. yang dimasuk akal aja. Iya, insya Allah kalau Bunda punya otak, Bunda jawab. Kalau nggak punya otak ya nggak bisa jawab. Silakan. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu disembah Kak? Kan dia manusia Kak. Mm-mm. Itu hubungannya dengan logika? Iyalah, masa manusia kita sembah?
Kalau Anda, kan dia makhluk, Kak. ini sama seperti, mari kita berlogika. Ini sama seperti, ngapain aku salim dengan Agatha? Dia kan lebih mudah, karena kamu belum mengenal saya. Bahwa saya adalah nenek buyutmu, walau terlihat muda. Jadi, masalahnya adalah, kamu tidak mengenal Yesus, itu siapa dalam hakikatnya. Makanya kamu berpikir, ngapain nyembah manusia? Saya kasih tahu, saya kenalin ya. Yesus itu adalah firman Allah yang ada dalam kekekalan, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Roh menciptakan alam semesta ini. Makanya manusia itu harus menyembahnya, sebab dia satu di dalam Allah yang adalah Sang Pencipta. Kemudian kan dia turun ke dunia dan menambahkan kodrat manusia. Kodrat keilahiannya itu tidak pernah hilang, kodrat kemanusiaannya ditambahkan. Nah, yang kamu pertanyakan itu kodrat kemanusiaannya. Kamu tidak pernah memandang kodrat keilahiannya. Makanya kamu bertanya, dia kan manusia, kenapa disembah? Sampai sini paham logikanya? Oke. Gitu. Dia adalah belum firman nyampe, Allah. belum nyambung lagi. Gimana? Gimana, Pak? Firman itu apa, Kak? Firman itu perkataan Allah. Firman Yang itu satu- dalam Kristen apa? Ya, perkataan Allah yang satu di dalam. Berarti perkataan menjadi manusia gitu. Iya, perkataan Allah itu jadi manusia, bukan jadi buku. Iya. Kalau perkataan Allah kami, orang Kristen, bisa jadi manusia, nggak jadi buku toh, mati, nggak bisa apa-apa. Gitu. Nggak, kayak mana Kak perkataan? Kan ini kan yang berkata kan Allah. Kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia nggak jadi bumi gitu, langit? Kan lebih hebat dia, Mbak. Itu bumi hasil dari berkata. Bedakan hasil dengan kata, ya. Karena firman itu adalah hakikat. Dan bumi ini adalah hasil dari sang hakikat itu berfirman. Ya, saya memasak bihun. Memasak itu sama dengan bihun, kan kamu mau bilang gitu kan? Kenapa memasak nggak jadi bihun aja, ya kan? Kenapa firman tidak jadi bumi aja itu? Jadi kamu sedang mengatakan itu. Logikanya Analogi gimana? ya. Analogi. Itu analogi. Itu barusan analogi. Ya kan? Kan gini, Mbak. Rizky, dengerin, Bentar. disimak. Ah. Rizky memasak bihun. Kamu kan berarti Allah berfirman jadilah bumi. Kamu sedang mau mengatakan kenapa firman itu tidak jadi bumi aja berfirman itu. Ya nggak gitu sayang. Karena bumi itu hasil dari berfirman. Tetapi firman itu adalah kesatuan di dalam Allah untuk mencipta, gitu. Kayak saya, bagaimana saya berbicara karena saya punya pikiran yang mengalami penyatuan di dalam tubuh saya dan roh saya, sehingga itu keluar menjadi kata-kata, pasti nggak nyampe. Jadi gini, Mbak. Jadi gini. Jadi kan Yesus kan Tuhan, Mbak kan. Dia kan manusia, berarti separuh manusia, separuh Tuhan gitu kan. Enggak, coba saya tanya kamu. Kalau H2O, air, mau ngomong logika kan? H2O, air nih, contoh satu gelas ini. Kamu mau bilang setengah oksigen, setengah hidrogen nggak di sini? Nggak bisa. Ya, karena oksigen tetap oksigen, ya, ada angkanya. Hidrogen tetap hidrogen. Jadi kamu tidak bisa bilang ini setengah oksigen, setengah hidrogen. Karena air Jadi apa, itu komposisinya adalah, rumusnya adalah H2O. Hidrogen 2, oksigen 1. Kita tidak bisa itu bilang aja, Mbak. setengah-setengah. Nggak nyampe, Mbak, kenapa? susah. Bentar. Ini ya, maaf, saya tahu ketika kamu ngomong logika, inimu gak akan pernah nyampe sayang. Hal sesimpel ini. H2O. Logis. Ini ilmu. Ini ilmu. Pengetahuan umum. Bisa nggak saya bilang, oh ini setengah oksigen, setengah hidrogen. Boleh nggak? Nggak bisa. Oksigennya 1, hidrogennya 2. 2:1. Terjadilah air. Belajar dulu sayang logika.
Paham? Ya. Jadi demikian firman Allah. Dia tetap sepenuhnya firman Allah, menambahkan kodrat manusia. Analoginya air tadi. Turut berduka cita ya, rip logika ya Rizky. Ini ya, iya, kita turut berduka cita atas logika yang gitu ya. Susah. Gitu ya. Turut berduka cita atas meninggalnya logika seseorang. Maaf Bunda langsung turunin, kenapa? Gak sampai sayang. Ya saya udah mulai nurunin kadar saya gitu. Rip logika, nanti buat akun gitu ya. Rip logika RT 6, Rip logika Rizky. Iyalah, beda level Bun.